Sekarang kita akan membahas mengenai tugas dasar matematika, mengenai penarikan kesimpulan dan pembuktian menggunakan 4 cara, yaitu ada secara langsung, kontradiksi, kontraposisi, dan induksi matematika. Namun, pada contoh soal nanti hanya akan memaparkan tentang 2 pembuktian. Yang pertama akan menggunakan induksi matematika, dan yang kedua akan menggunakan kontradiksi. Untuk perkenalan, saya Demian Jinar Mulyani dengan NIM 41014222182. Langsung ke soal pertama. Buktikan bahwa 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n plus 2 habis dibagi 5. Penyelesaiannya akan menggunakan cara induksi matematika. Di mana induksi matematika memiliki 3 tahap. Yang pertama, dengan mengganti n menjadi 1. Ini dimisalkan dari n itu sama dengan 1 ya. Jadi 3 pangkat 2n tambah 2 pangkat 2n plus 2, n-nya diganti 1 menjadi 3 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2. Menjadi 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4. Yang hasilnya 9 tambah 16 sama dengan 25. Di sini 25 itu merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Yang langkah kedua yaitu dengan mensubstitusikan n sama dengan k akan habis dibagi 5. Jadi n di sini akan diganti dengan k. 3 pangkat 2k ditambah 2 pangkat 2k tambah 2. Karena di sini ada tulisan akan habis dibagi 5, jadi misalkan itu 5p. Karena bilangan habis bagi 5 itu pasti kelipatan 5 kan. Dan semua bilangan yang dikalikan 5 itu kan nanti akan jadi kelipatan 5. Terus nanti kalau dibagi 5 kan akan habis. Terus langkah yang ketiga, dengan mensubstitusikan n sama dengan k plus 1. Ini 3 pangkat 2n jadi 3 pangkat 2 dikali k plus 1 ditambah 2 pangkat 2n plus 2 menjadi 2 pangkat 2 dikali k plus 1 ditambah 2 menjadi 3 pangkat 2k ditambah 2 dan 3 pangkat 2k ditambah 2 ditambah 2. Ini kenapa di sini jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2k? Karena ini menggunakan dalam eksponensial ada ya, bahwa 3 pangkat 2k ditambah 2 itu sama dengan 3 pangkat 2k dikali 3 pangkat 2. Jadi yang sini juga bisa ya, 2 pangkat 2k kan sama 2 pangkat 2k tambah 2 tambah 2 kan sama dengan 2 pangkat 2k ditambah 4. Jadinya 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2k ditambah 2 pangkat 2k ditambah 2 pangkat dikali 2 pangkat 4. Kali ini pangkatnya kalau ininya sama, pangkatnya dijumlah. Jadi 3 pangkat 2 kan 9, terus yang 2 pangkat 4 16. Terus kita sederhanakan lah. Punya 4 dikeluarkan, jadi 4 kali 3 pangkat 2k ditambah 2 pangkat 2k dikali 4. Nah, kenapa ini terus yang belakang ditambah 5 kali 3 pangkat 2k? Karena itu kayak diumpamakan ya. 3 pangkat 2k ini A, 2 pangkat 2k ini B. Jadi, kalau yang atas kan, kalau ini A, ini B, jadinya kan 9A ditambah 16B. Nah, yang bawah ini kalau kita kalikan, jadinya kan baru 4A ditambah 4B, 16B. 4 kali 4 kan 16, 16B terus kan 4 kali A kan 4A. Berarti kan masih kurang 5 untuk jadi 9. Maka ditambah 5 kali 3 pangkat 2k. Ya. Nah, terus yang bawah ini kenapa bisa jadi 4 dikali 5p? Ini dapat dari yang langkah kedua ya. Langkah kedua tadi kan 3 pangkat 2k ditambah 2 pangkat 2k plus 2 sama dengan 5p. Nah, di sini kan sama. 3 pangkat 2k ditambah 2 pangkat 2k dikali 4. 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kan sama kayak ini. Jadi yang
dalam kurung ini kita ganti menjadi 5P. Lalu karena ini ada 5, jadi bisa dikeluarkan menjadi 5 dikali 4P ditambah 3 pangkat 2K. Jadi ini hasilnya. Jadi kayak terbukti bahwa memang 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N plus 2 itu habis bagi 5. Karena hasil akhirnya ini 5 dikali 4P tambah 3 pangkat 2K ini kan sama aja kayak berarti kelipatan 5. Jadi kan habis dibagi 5. Terus untuk soal kedua, buktikan bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N juga ganjil. Nah, untuk soal ini menggunakan cara kontradiksi. Cara kontradiksi ini digunakan dengan mengubah suatu implikasi, yaitu P maka Q, ke kontradiksinya atau kebalikannya, yaitu P dan negasi Q. Ini penyelesaiannya. Jadi soal tadi akan dijadikan beberapa premis. Premisnya di sini P dan R. Jadi P itu jika N kuadrat ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. R-nya N kuadrat adalah bilangan ganjil. Lalu kita buat negasi P-nya. Negasi P-nya ini kan jadi kayak P maka Q. Jadi kan negasinya P dan negasi Q. Jadi negasi P-nya jadi N kuadrat ganjil dan N bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, dimisalkan bahwa negasi P-nya ini benar, berarti R kan benar, karena R kan N kuadrat adalah bilangan ganjil. Ini negasi P N kuadrat ganjil, dan N tidak ganjil atau genap. Berarti dengan kata lain, N kan genap. Karena genap, jadi kan dikali merupakan bilangan kelipatan 2. Bilangan kelipatan 2 kan pasti genap. Jadi N diumpamakan sama dengan 2K. Jadi N kuadrat sama dengan 2K dikuadratkan jadi 4K kuadrat. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa N kuadrat adalah bilangan ganjil karena kan 4K kuadrat. 4 kan bilangan genap. Bilangan kelipatan 4 kan juga pasti genap. Jadi, terbukti bahwa negasi dari R itu benar. Negasi dari R itu benar, karena kalau R kan tadi N kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi negasinya kan N kuadrat adalah bukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi negasi R-nya kan benar, bahwa N kuadrat adalah bilangan genap. Jadi terbukti bahwa negasi P maka R dan negasi R dan negasi R kan jadi negasi R. Itu jadi benar. Maka negasi P-nya kan salah. Jadi kalau negasi P-nya salah, berarti P-nya itu benar. Kalau yang negasi P-nya itu benar, berarti P-nya itu salah. Atau jika N kuadrat ganjil, maka N juga ganjil. Terus soal ketiga, ini tentang penarikan kesimpulan. Soalnya, jika Pablo Gavi dimainkan pada pertandingan malam ini, maka Spanyol akan menang. Tapi, jika Pablo Gavi tidak dimainkan pada pertandingan malam ini, Jepang akan menang. Oleh karena itu, Spanyol akan menang atau Jepang yang akan menang. Dengan ini PX, SX, dan JX. Penyelesaiannya, setelah soalnya itu akan dibuat menjadi persamaan kayak implikasinya. Pertama, jika Pablo Gavi dimainkan pada pertandingan malam ini, maka Spanyol akan menang. Jadi PX maka SX. Jadi Pablo Gavi dimainkan, Spanyol menang, maka Spanyol menang. Terus yang kedua, jika Pablo Gavi tidak dimainkan pada pertandingan malam ini, maka Jepang yang akan menang. Jadi negasi PX nanti Pablo Gavi dimainkan. Jadi kalau Pablo Gavi tidak dimainkan, negasi PX, maka Jepang yang akan menang. Lanjut.
jika bibliografi editif. Terus, jika bibliografi tidak dimainkan, maka pertandingan malam ini Jepang akan menang. Berikan negasi PX, ACX. Terus untuk yang bawah, terus untuk kesimpulannya, jadi final yang akan menang atau Jepang yang akan menang, jadi disimpulkan dengan SX atau JX. Nah, ini cara pembuktiannya. Pertama, PX maka SX. Terus kedua, negasi PX maka JX. Terus kesimpulannya SX atau JX. Pertama, yang premis kedua ini, negasi PX maka JX itu di kontraposisi. Jadi, kalau P maka Q, kontraposisinya kan jadi negasi Q maka negasi P. Nah, ini jadi negasi JX maka PX, karena kan awalnya sini denegasi ya. Negasi di ketemu negasi jadinya kan positif, jadinya PX. Terus untuk langkah keempat, satu premis pertama dan premis ketiga ini di silogisme. Jadi ketemu negasi JX maka SX. Nah, 1, 3 di silogisme. Jadi ketemu negasi X maka SX. Terus untuk langkah kelima, yang premis keempat ini dikontraposisi lagi. Jadi negasi SX maka JX. Nah, langkah ke-6, 5 dan 6 ini ekivalennya dari min P maka Q itu adalah P atau Q. Min P atau Q. Jadi ketemu gimana kan ekivalennya. Jadi yang 6 ini ketemu SX atau JX. Akan sama dengan kesimpulannya. Jadi terbukti. Sekian pemaparan materi tentang penarikan kesimpulan dan pembuktian menggunakan acara, tapi hanya ada 2 contoh soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going crazy, I don't know